Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin dan segenap sahabat Fatayat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam bingkai kajian fikih online yang diadakan oleh PC Fatayat NU Bangkalan dengan sebuah ungkapan hamdan wa syukranillah atas segala karunia-Nya yang memberikan kepada kita nikmat umur panjang dan nikmat sehat, dengan harapan semoga sisa umur yang Allah berikan kepada kita semuanya menjadi sisa umur yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Salawat berbingkai salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita sang revolusi akbar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahukah kita bahwasanya kewajiban puasa yang kita jalankan sebagai umat Muhammad ini sebenarnya Allah wajibkan juga terhadap umat-umat sebelum umat Muhammad. Akan tetapi Ramadan ini hanya milik kita, hanya milik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan apa itu? Yaitu dengan melakukan amalan-amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Apakah amalan yang terbaik di bulan Ramadan itu? Dalam Fathul Mu'in dikatakan bahwasanya amalan yang terbaik di bulan Ramadan mengatakan wa sunnah ma'at ta'kidi bi Ramadan, sunat muakkad yang dijalankan di bulan Ramadan, terutama di ujung penghujung Ramadan, yaitu yang pertama iksaru sodakotin, memperbanyak sodakah, menambah sodakah, watawassu'atin ala iyalin, dan memberi kelonggaran terhadap biaya keluarga, wa ihsanin alal aqaribi wal jirani littiba'in, dan berbuat baik terhadap kerabat dan tetangga hanya semata-mata mengikuti perintah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas, apakah sedekah itu harus berupa uang? Tidak. Sedekah bisa berupa uang, bisa berupa pakaian, bisa berupa makanan mentah, atau bahkan makanan yang siap disantap atau siap dimakan. Para ulama bersepakat bahwasannya sedekah yang terbaik di bulan Ramadan ini adalah sedekah yang berupa makanan yang siap disantap oleh khalayak. Yaitu apa yang mafhum di kalangan masyarakat kita? Yaitu takjil. Takjil bisa kita lakukan di masjid, di musola, di jalan, atau bahkan mungkin langsung kita hantarkan kepada sanak saudara dan tetangga, terutama yang membutuhkan. Oleh sebab itu, ayo kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan ini, jangan sampai terlewatkan. Yang kedua, amalan yang terbaik di bulan Ramadan ini yaitu iksaru litilawatil Quran, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran fi ghairi nahwil hashi walau nahwa tariqin. Kita seyogyanya memperbanyak bacaan Al-Quran dimanapun kita berada. Bahkan di sini dijelaskan walau nahwa tariqin, walaupun mungkin di tengah perjalanan, jangan sampai kita berhenti lisan kita berucap Al-Quran. Tetapi di sini yang dilarang yaitu finah fil hasyi,
kecuali di kamar mandi. Kaidah mengatakan selanjutnya wa afdalul awqati lil qiraati. Adapun waktu-waktu yang utama membaca Al-Qur'an itu yang pertama yaitu minan nahari ba'da subahi, yaitu setelah sholat subuh. Ini terkadang yang kita tidak bisa. Budaya bulan Ramadan biasanya setelah syawal, setelah subuh kita tidur karena memang luar biasa nikmatnya. Nah, padahal pahala membaca Al-Quran setelah sholat subuh itu luar biasa. Yang kedua, waktu yang utama yaitu wa minal laili fis sahar, yaitu di tengah malam atau ketika kita sahur. Yang ketiga yaitu waktu yang utama membaca Al-Quran fa bainal isya'ain, antara sholat maghrib dan sholat isya. Selanjutnya wa qiraatul laili aula. Di sini dikatakan bahwasanya membaca Al-Quran itu di tengah malam, di waktu malam itu aula, lebih utama. Ya, seperti gema-gema tadarus di masjid, gema-gema tadarus di musola, gema-gema tadarus di rumah-rumah yang kita baca. Dengan harapan semoga bacaan Al-Quran yang kita baca senantiasa menjadi pertolongan kelak di hari kiamat. Amalan yang ketiga yang terbaik yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini yaitu wa iktsaru ibadatin wa'tikafin, yaitu memperbanyak ibadah dan iktikaf terutama di penghujung Ramadan. Oleh sebab itu mari kita lakukan tarawih itu, sholat tarawih itu jangan sampai hanya sebuah rutinitas kesunahan saja. Saya tidak bisa berpikir ketika saya melihat di media sosial sholat tarawih 20 rakaat atau 10 salam itu bisa dilakukan dalam waktu 5 menit atau 7 menit. Bagaimana makhrajul hurufnya? Atau mungkin bisa saja ketika dalam pembacaan surat pendek Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu Akbar, bisa. Apakah boleh? Boleh. Akan tapi sayugjanya asar sujud, bekas sujud itu, bekas sholat yang kita lakukan itu, jangan lakukan itu senantiasa memberikan dampak yang luar biasa dalam tingkah laku kita. Minimal sholat tarawih yang kita lakukan bisa menenteramkan dan menenangkan jiwa kita. Semoga rutinitas amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.